Pernah merasa lelah setengah mati saat harus menghadapi orang yang selalu ingin menang sendiri. Orang egois seolah memiliki energi tak terbatas untuk memutarbalikkan fakta, menyalahkan Anda, dan memastikan dunia hanya berputar di sekeliling mereka. Anda mungkin sudah mencoba berbagai cara. Anda berdebat keras hingga suara habis, atau Anda justru mengalah demi menghindari konflik berkepanjangan. Namun, anehnya, tidak ada satupun dari cara tersebut yang berhasil membuat mereka berhenti. Alih-alih berubah, mereka justru semakin menjadi-jadi. Berhenti membuang energi Anda secara percuma. Ada sebuah teknik psikologi mendalam yang bisa Anda gunakan untuk membuat mereka mundur secara perlahan dan otomatis, tanpa Anda perlu marah sedikit pun. Mari kita bedah rahasianya bersama. Kesalahan terbesar yang sering kita lakukan saat menghadapi manipulator atau orang narsistik adalah memberikan reaksi emosional. Dalam ilmu psikologi, setiap kali Anda marah, berdebat, menangis, atau bahkan sekadar menunjukkan rasa frustrasi, Anda sebenarnya sedang memberikan suplai emosional yang sangat mereka butuhkan. Mereka hidup dan bernapas dari reaksi Anda. Reaksi emosional Anda adalah bahan bakar yang membuat ego mereka semakin besar dan merasa berkuasa atas diri Anda. Jika Anda terus melawan api dengan api, Anda hanya akan terbakar dan kehabisan tenaga. Oleh karena itu, kita harus mengubah total strategi permainan ini. Kita tidak akan lagi memberikan bahan bakar emosional yang selama ini mereka dambakan dari Anda. Solusi sejati terletak pada sebuah konsep yang disebut sebagai ketidakpedulian strategis. Ini bukanlah bentuk kelemahan atau sikap pasif, melainkan sebuah pertahanan psikologis yang sangat aktif dan terukur. Daripada mencoba mengubah perilaku orang egois yang pada dasarnya memang sulit diubah, kita mengarahkan fokus sepenuhnya pada bagaimana kita merespons. Ketika Anda mencabut investasi emosional Anda dari interaksi tersebut, Anda secara efektif memotong tali kendali yang selama ini mereka gunakan untuk memanipulasi Anda. Langkah pertama dalam ketidakpedulian strategis ini dikenal dengan metode batu abu-abu atau Grey Rock Method. Bayangkan sebuah batu abu-abu biasa yang tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Batu tersebut sangat datar, tidak menarik, tidak mencolok, dan tidak memicu emosi apapun bagi siapa saja yang melihatnya. Itulah tepatnya sosok yang harus Anda perankan saat berhadapan dengan orang egois. Anda harus menjadi seseorang yang sangat membosankan, tidak responsif, dan sama sekali tidak menarik secara emosional. Tujuan utamanya adalah membuat mereka merasa bahwa berbicara atau berinteraksi dengan Anda adalah sebuah hal yang sangat sia-sia dan hanya membuang waktu serta energi mereka saja. Lalu, bagaimana cara menerapkan metode batu abu-abu ini dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dari cara Anda berkomunikasi secara verbal. Berikan jawaban yang sangat pendek, datar, dan tidak mengundang pertanyaan lebih lanjut. Gunakan kata-kata sesingkat ya, tidak, atau mungkin. Jangan pernah memberikan penjelasan panjang lebar. Jangan mencoba membenarkan tindakan Anda, dan jangan pernah balik bertanya tentang pendapat mereka. Semakin sedikit kata yang keluar dari mulut Anda, semakin sedikit pula amunisi yang bisa mereka putarbalikan untuk menyerang Anda. Jaga nada suara Anda tetap stabil, rendah, dan bebas dari intonasi yang menunjukkan ketertarikan atau emosi apapun. Selain komunikasi verbal, bahasa tubuh Anda juga memainkan peran yang sangat vital dalam metode ini. Saat berinteraksi, hindari kontak mata langsung yang berkepanjangan, karena mata seringkali mengkhianati emosi kita yang terpendam. Anda bisa melihat ke arah dahi mereka atau memfokuskan pandangan pada objek lain di sekitar Anda, seperti buku, ponsel, atau cangkir kopi. Jaga agar ekspresi wajah Anda tetap netral, tidak tersenyum terlalu lebar, namun juga tidak menunjukkan raut wajah marah atau kesal. Rilekskan bahu Anda, jangan menyilangkan tangan dengan tegang. Buat diri Anda seolah-olah sedang mendengarkan pengumuman di stasiun kereta yang sangat membosankan dan sama sekali tidak relevan bagi kehidupan Anda. Setelah Anda berhasil mempraktikkan metode batu abu-abu, kita masuk ke prinsip psikologi kedua yang disebut pelemahan emosional atau emotional extinction. Dalam studi psikologi perilaku apapun yang tidak lagi mendapatkan imbalan atau respons secara bertahap akan memudar dan akhirnya menghilang sama sekali. Orang egois terbiasa mendapatkan imbalan berupa perhatian, validasi, atau drama setiap kali mereka memancing Anda. Dengan memutus rantai respons tersebut secara konsisten, Anda sedang memprogram ulang ekspektasi mereka terhadap Anda.
Mereka mulai menyadari bahwa taktik manipulasi mereka telah usang, tidak relevan, dan tidak lagi membuahkan hasil sedikit pun saat digunakan pada diri Anda. Namun, Anda harus sangat waspada terhadap sebuah fenomena psikologis yang disebut extinction burst atau ledakan kepunahan. Ketika orang egois menyadari bahwa metode manipulasi yang biasa mereka gunakan tiba-tiba tidak berfungsi, mereka tidak akan langsung menyerah begitu saja. Sebaliknya, mereka justru akan meningkatkan intensitas perilaku buruk mereka secara drastis untuk memancing reaksi Anda. Mereka mungkin akan menghina dengan lebih kasar, menciptakan kebohongan baru, atau bertindak seolah menjadi korban yang paling menderita di dunia. Pada fase inilah pertahanan mental Anda benar-benar diuji sampai batasnya. Ingatlah dengan baik, peningkatan eskalasi ini adalah tanda pasti bahwa metode pertahanan yang Anda terapkan sedang bekerja dengan sangat sempurna. Pada masa kritis ledakan kepunahan ini, konsistensi adalah kunci mutlak keberhasilan Anda. Jika Anda menyerah dan akhirnya meledak marah karena tidak tahan dengan provokasi mereka yang terus meningkat, Anda baru saja mengajarkan kepada mereka pelajaran yang sangat buruk. Anda tanpa sadar memberitahu mereka bahwa untuk menghancurkan pertahanan Anda, mereka hanya perlu berusaha sedikit lebih keras dan menjadi sedikit lebih kejam. Oleh karena itu, Anda harus bertahan sekuat tenaga. Tetaplah menjadi batu abu-abu yang membosankan dan tidak responsif. Anggaplah amarah mereka seperti tantrum seorang balita yang sedang kelelahan bermain. Biarkan badai emosi mereka mengamuk dan berlalu tanpa menyentuh ketenangan batin Anda sama sekali. Untuk mempermudah proses adaptasi ini, Anda perlu membingkai ulang pola pikir Anda secara menyeluruh. Metode ini sama sekali bukan tentang menghukum orang egois tersebut atau mencoba memberi mereka pelajaran moral agar mereka bertobat. Anda tidak memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kepribadian buruk seseorang. Pemikiran ini sepenuhnya tentang melindungi kedamaian mental dan ruang emosional Anda sendiri. Anda sedang membangun benteng perlindungan untuk kesejahteraan jiwa Anda. Ketika Anda menggeser fokus dari mencoba mengendalikan mereka menjadi melindungi diri sendiri, proses mengabaikan provokasi mereka akan terasa jauh lebih ringan, alami, dan tidak lagi membebani pikiran Anda. Keterampilan tingkat lanjut dari teknik ini adalah kemampuan untuk memisahkan diri secara emosional atau emotional detachment. Alih-alih menyerap energi negatif yang dilemparkan ke arah Anda, jadilah seorang pengamat yang sepenuhnya objektif. Saat mereka mulai berbicara dengan nada merendahkan, bayangkan Anda adalah seorang peneliti perilaku yang sedang mengamati subjek eksperimen di balik kaca laboratorium. Ucapkan dalam hati Anda betapa menariknya melihat seseorang sangat putus asa mencari validasi. Dengan mengambil posisi sebagai pengamat yang berjarak, kata-kata tajam mereka kehilangan seluruh racunnya. Anda tidak lagi merasa diserang secara pribadi, melainkan hanya menyaksikan sebuah fenomena psikologis yang sedang terjadi di depan mata Anda. Seiring berjalannya waktu, praktik ketidakpedulian strategis ini akan membantu Anda membangun batasan atau invisible boundaries yang sangat kuat di sekitar Anda. Batasan ini bukan berupa tembok fisik yang mengisolasi Anda dari dunia luar, melainkan sebuah filter energi yang hanya mengizinkan interaksi positif dan sehat untuk masuk ke dalam pikiran Anda. Orang-orang egois yang secara alami memancarkan energi beracun akan terus terpantul kembali oleh filter transparan ini. Mereka akan merasa kelelahan sendiri karena berteriak ke dalam ruang hampa emosional. Anda berhasil memutus suplai ego mereka tanpa harus mengeluarkan sepatah kata kasar pun, menjaga integritas dan harga diri Anda tetap utuh. Lalu, apa yang akan terjadi pada akhirnya? Hasil akhir dari proses psikologis ini sangat dapat diprediksi secara ilmiah. Orang yang egois dan manipulatif tidak bisa bertahan hidup lama tanpa pasokan energi dari korbannya. Ketika mereka menyadari dengan kepastian penuh bahwa Anda tidak lagi bisa diprovokasi, dibodohi, atau dimanfaatkan secara emosional, mereka perlahan akan mundur dengan sendirinya. Mereka akan pergi dari kehidupan Anda untuk mencari target baru yang lebih rapuh dan mudah dikendalikan. Anda telah berhasil memenangkan pertempuran mental ini tanpa perlu mengangkat senjata, tanpa perlu meninggikan nada suara sedikit pun, dan yang paling penting, tanpa harus mengorbankan setetes pun kedamaian batin Anda. Rasa kebebasan sejati yang Anda rasakan setelah berhasil menerapkan teknik psikologi ini sungguh luar biasa. Anda tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kecemasan yang mencekik. Tidak perlu lagi mengantisipasi kapan serangan emosional berikutnya akan datang menghantam. Anda mendapatkan kembali kendali penuh atas hidup,
pikiran, dan perasaan Anda secara mutlak. Energi mental yang sebelumnya habis terkuras secara sia-sia untuk memikirkan atau meladeni perdebatan panjang dengan orang egois, kini bisa dialihkan sepenuhnya untuk hal-hal yang benar-benar bermakna. Anda bisa menggunakan sisa energi tersebut untuk mengejar impian besar, membangun karir yang cemerlang, memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang tulus mencintai Anda, dan menciptakan versi terbaik dari diri Anda sendiri di masa depan. Menghadapi orang yang mementingkan diri sendiri memang bukan hal yang mudah. Tetapi itu bukan berarti Anda harus menjadi korban abadi dari permainan kotor yang mereka ciptakan. Ingatlah selalu bahwa kekuatan terbesar Anda bukan terletak pada kemampuan Anda untuk berdebat secara vokal atau merancang pembalasan dendam, melainkan pada kemampuan Anda untuk memilih respon secara cerdas dan sadar. Terapkan metode batu abu-abu dalam interaksi harian Anda. Biarkan proses pelemahan emosional bekerja secara alami sesuai prinsip psikologi, dan nikmati kedamaian mutlak saat mereka mundur teratur dari kehidupan Anda tanpa permusuhan terbuka. Jaga kedamaian pikiran Anda sebagai aset paling berharga yang tidak boleh dicuri siapapun. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan, teruslah bertumbuh menjadi pribadi yang bijaksana, kuat secara mental, dan sampai jumpa di pembahasan psikologi mendalam kita yang berikutnya.